Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang dengan kasih dan rahmatnya kita masih diberi waktu untuk merenungi arti kehidupan. Waktu yang sering berjalan begitu cepat hingga banyak di antara kita tidak sadar bahwa di balik hiruk-pikuk dunia ada getaran halus yang menuntun setiap langkah. Hari ini, mari bersama-sama menepi sejenak dari keramaian, menarik napas perlahan, dan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik yang terasa menyenangkan maupun menyakitkan, tidak pernah hadir tanpa makna. Rumi pernah menulis dalam Masnawi, "Segalanya datang kepadamu bukan untuk melukai, tetapi untuk membangunkan bagian dalam dirimu yang telah lama tertidur." Dalam kalimat yang lembut itu, Rumi mengingatkan bahwa hidup tidak sedang melawan kita. Justru hidup sedang mendidik. Ia sedang menunjukkan cara halus agar jiwa memahami siapa dirinya. Kita sering berpikir bahwa untuk mengubah hidup harus bekerja lebih keras, berjuang lebih kuat, atau bersaing lebih cepat. Namun para sufi percaya, perubahan sejati justru dimulai dari dalam, dari keheningan batin yang sadar, sebab dunia luar hanyalah bayangan dari apa yang terjadi di dalam diri. Ketika batin gelisah, dunia terasa kacau. Ketika hati jernih, segala hal tampak ringan, bahkan masalah besar pun seperti debu yang ditiup angin. Mungkin selama ini banyak yang merasa telah berusaha sedemikian rupa, tetapi hasilnya tetap jauh dari harapan. Mungkin ada yang sudah berdoa setiap malam, bekerja keras setiap hari, namun hidup tetap terasa menentang. Rumi mengajarkan, hidup tidak akan tunduk pada kehendak yang penuh keinginan, tetapi pada hati yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dan disinilah kita belajar tentang sesuatu yang disebut cara halus, sebuah jalan yang tidak terlihat oleh mata kasar, tetapi dirasakan oleh jiwa yang tenang. Jalan yang tidak memaksa dunia untuk tunduk, tetapi membuat dunia secara alami menyesuaikan diri dengan getaran batin yang damai. Cara halus bukan berarti pasrah tanpa tindakan. Ia adalah seni untuk bertindak dengan kesadaran, bukan dengan reaksi. Ia adalah kemampuan untuk mendengarkan bisikan lembut dari hati sebelum mengambil keputusan. Ia adalah keberanian untuk menunggu waktu yang tepat, tanpa tergesa-gesa, karena percaya bahwa semesta bekerja bersama kesabaran. Dalam setiap tarikan napas, ada kekuatan tersembunyi. Dalam setiap keheningan, ada jawaban yang tidak ditemukan di tengah kebisingan, dan di balik setiap kegagalan, ada pesan lembut yang menuntun menuju pemahaman lebih dalam. Para sufi percaya bahwa ketika seseorang mulai menata dunia batinnya, maka realitas luar pun ikut berubah. Sebab dunia hanyalah cermin dari diri yang memandangnya. Jika hati penuh kegelapan, dunia tampak menakutkan. Jika hati penuh cinta, dunia menjadi tempat yang indah untuk tumbuh. Kita tidak dapat mengubah dunia dengan kekuatan tangan, tetapi kita dapat mengubah cara dunia merespons kita dengan kekuatan kesadaran. Rumi berkata lagi dalam Fihi ma fihi, ketika seseorang hidup dari pusat jiwanya, segala sesuatu yang ia butuhkan akan mendatanginya tanpa harus dikejar. Itulah yang disebut para sufi sebagai jalan tunduknya dunia. Bukan tunduk karena ditaklukkan, tetapi karena kehidupan mengenali dirinya di dalam diri seseorang yang sadar. Setiap kali seseorang hidup dengan keheningan, kesabaran dan cinta, ia sedang menciptakan frekuensi yang memanggil peristiwa-peristiwa terbaik ke dalam hidupnya. Seperti air yang selalu mengalir ke tempat yang rendah, begitu pula keberkahan datang kepada hati yang rendah hati. Maka ketika dunia terasa berat, jangan buru-buru melawan. Berhentilah sejenak, duduklah dalam diam dan rasakan denyut kehidupan di dada. Di sanalah letak kekuatan yang sebenarnya. Bukan pada suara keras, bukan pada tindakan terburu-buru, melainkan pada keyakinan lembut yang mengatakan segalanya sedang berjalan sebagaimana mestinya.
Ketenangan bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa seseorang mulai memahami cara kerja Tuhan di balik layar kehidupan. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, dunia mulai tunduk tanpa diperintah. Pintu rezeki terbuka tanpa harus dikejar. Pertemuan baik datang tanpa direncanakan. Bahkan orang-orang di sekitar pun merasakan energi damai yang terpancar tanpa kata. Itulah kekuatan halus yang diajarkan para sufi. Kekuatan yang tidak butuh pengakuan, tidak perlu sorotan, tetapi bekerja dengan cara yang pasti dari hati yang tenang kepada semesta yang mendengar. Maka di awal perjalanan ini, mari perlahan membuka diri untuk belajar cara halus itu. Kita tidak sedang mencari kekuatan untuk menguasai, tetapi sedang belajar untuk memahami agar hidup mengalir dalam harmoni. Dan ketika keselarasan itu hadir, dunia pun akan tunduk, bukan karena diperintah, tetapi karena ia mengenali frekuensi cinta yang sama dalam diri kita. Ketika seseorang berdiri di tepi danau yang jernih, ia dapat melihat pantulan dirinya dengan jelas. Namun bila airnya keruh, gambaran yang muncul menjadi kabur. Begitulah kehidupan bekerja. Dunia ini tidak pernah salah mencerminkan, hanya saja cermin batin seringkali berdebu oleh pikiran, rasa takut, dan luka yang belum disembuhkan. Banyak yang berusaha mengubah keadaan di luar, berharap dunia menjadi lebih lembut, orang lain lebih pengertian atau nasib lebih bersahabat. Namun para sufi memahami bahwa dunia hanyalah bayangan dari isi batin. Selama isi batin penuh pertentangan, dunia luar akan menampakkan pertentangan yang sama. Rumi pernah menulis, dunia di luar hanyalah cermin dari apa yang ada di dalam dirimu. Bersihkan cermin itu, maka keindahan akan tampak di mana-mana. Kalimat itu tampak sederhana, tetapi mengandung kedalaman yang luar biasa. Jika dunia terasa keras, mungkin karena hati sedang menolak. Jika hidup terasa sempit, mungkin karena pikiran sedang menggenggam terlalu erat. Dan bila hari-hari terasa berat, mungkin bukan karena dunia menentang, melainkan karena jiwa sedang memantulkan kegelisahan yang belum terselesaikan. Bayangkan seseorang berjalan di bawah langit yang sama setiap hari. Kadang langit itu tampak kelabu, kadang tampak biru. Padahal langit tidak pernah berubah. Yang berubah hanyalah cara memandangnya. Demikian pula hidup. Kita tidak melihat dunia sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana isi hati yang sedang memandangnya. Jika hati dipenuhi rasa syukur, maka hal kecil pun tampak indah. Jika hati dipenuhi keluhan, maka bahkan kebahagiaan pun terasa hambar. Karena dunia bukan sekadar tempat kita hidup, melainkan layar tempat batin memproyeksikan isi dalam dirinya. Itulah mengapa para sufi menekankan pentingnya menjernihkan hati sebelum meminta perubahan hidup. Mereka berkata, jangan perbaiki cermin yang retak, bersihkan wajah yang memandangnya. Artinya ubahlah persepsi, bukan semesta. Sebab semesta hanya menuruti getaran dari dalam diri. Ketika seseorang mulai berdamai dengan masa lalunya, ia akan melihat bahwa banyak hal yang dulu dianggap beban, kini berubah menjadi guru. Ketika seseorang memaafkan, dunia seolah melembut. Ketika seseorang bersyukur, dunia terasa lebih ringan bahkan dalam kesederhanaan sekalipun. Inilah rahasia mengapa para sufi terlihat damai, meski hidup mereka sederhana. Bukan karena hidup mereka tanpa ujian, tetapi karena mereka sudah menemukan cara memandang ujian dengan cahaya yang berbeda. Mereka tidak bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tetapi berbisik, apa yang sedang Tuhan ajarkan melalui ini? Dan ketika pertanyaan itu muncul dari kedalaman hati, realitas mulai bergeser. Orang-orang yang dulu sulit diajak bicara, tiba-tiba menjadi lembut. Pintu-pintu rezeki yang dulu tertutup, perlahan terbuka. Bukan karena dunia berubah secara ajaib, melainkan karena cermin batin yang menampakkannya telah diseka dari debu lama. Para sufi sering menggambarkan hati manusia seperti ruang sunyi yang luas. Jika di dalamnya penuh suara keluh kesah, gema itu akan kembali dalam bentuk yang sama dari luar diri. Namun jika di dalamnya terisi zikir, kesabaran dan syukur,
maka gema yang kembali dari dunia pun berupa ketenangan. Seseorang yang memahami hal ini tidak lagi mudah menyalahkan keadaan. Ia tahu bahwa hidup selalu memantulkan apa yang sedang dibawa dari dalam. Ia belajar untuk menata niat sebelum melangkah, menata pikiran sebelum berbicara, dan menata hati sebelum bertindak. Ketika hati jernih, setiap langkah menjadi doa. Setiap kejadian, bahkan yang tampak kecil sekalipun, terasa seperti pesan dari langit. Dan perlahan, dunia mulai tunduk bukan karena dipaksa, tetapi karena ia mengikuti harmoni yang terpancar dari dalam diri. Dunia tidak pernah bisa menolak seseorang yang telah menyatu dengan kedamaian, sebab kedamaian itu sendiri adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Dan kekuatan semacam itu tidak butuh pengakuan karena ia bekerja melalui kebeningan yang membuat segalanya menjadi mungkin. Maka sebelum mencoba mengubah dunia, mari belajar melihat dunia sebagai cermin. Setiap peristiwa, setiap orang, setiap hal yang datang dan pergi, semuanya hanyalah refleksi dari getaran batin yang sedang dipancarkan. Dan ketika seseorang mulai mengubah isi dalam dirinya dengan kesadaran, kasih, dan keheningan, dunia pun menyesuaikan. Ia tidak perlu diperintah karena ia hanya meniru apa yang dilihatnya di dalam hati manusia. Sobat Rumi, banyak orang bermimpi agar dunia menunduk di hadapannya, agar hidup berjalan sesuai keinginannya, agar keberuntungan selalu berpihak, agar rezeki, cinta, dan kekuasaan datang tanpa perlu terlalu keras berjuang. Namun para sufi mengingatkan, dunia tidak tunduk kepada mereka yang berambisi menundukkannya, tetapi kepada mereka yang mampu menundukkan dirinya sendiri. Rumi berkata, dunia ini ibarat bayangan. Bila engkau mengejarnya, ia akan lari. Tetapi bila engkau berjalan menjauh dari egomu, ia akan mengikutimu. Disinilah letak rahasia sejati kalimat, lakukan ini maka dunia akan tunduk padamu. Yang dimaksud ini bukanlah mantra, bukan pula rahasia kekayaan instan. Yang dimaksud adalah tindakan batin yang sederhana, namun sangat sulit dilakukan, menaklukkan diri sendiri. Orang yang mampu menaklukkan amarahnya, menundukkan egonya, mengendalikan nafsunya dan mengolah kesadarannya, dialah yang benar-benar berkuasa. Ia tak lagi dikuasai oleh dunia, melainkan menjadi pusat keseimbangan dunia di sekitarnya. Bayangkan seseorang yang selalu tenang di tengah badai. Ketika orang lain gelisah, ia tetap teduh. Ketika dunia berisik, ia memilih diam. Ketika semua berlomba ingin menang, ia memilih memahami. Sosok seperti inilah yang oleh para sufi disebut raja sejati, bukan karena mahkotanya, tetapi karena ia telah menaklukkan kerajaan terbesar, yaitu dirinya sendiri. Dalam tradisi sufi, perjalanan ini disebut mujahadah, yaitu perjuangan melawan diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita baru saja kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Dan ketika para sahabat bertanya apa itu jihad besar, beliau menjawab, jihad melawan hawa nafsu. Maka, rahasia untuk membuat dunia tunduk padamu bukan dengan menaklukkan orang lain, bukan dengan kekuatan atau kekuasaan, tetapi dengan keheningan batin dan kesadaran diri. Sebab dunia hanyalah cermin. Ia memantulkan apa yang ada di dalam dirimu. Jika batinmu kacau, dunia di luar pun tampak berantakan. Namun bila batinmu damai, bahkan badai pun tampak indah. Rumi pernah berkata, kemarin aku cerdas, jadi aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijaksana, maka aku mengubah diriku. Dan disitulah keajaiban terjadi. Ketika seseorang berubah dari dalam, dunia pun ikut berubah. Ketika seseorang menemukan keseimbangan batin, alam semesta pun merespons dengan harmoni. Itulah sebabnya para sufi disebut kekasih dunia, karena alam pun tunduk pada mereka yang telah menaklukkan dirinya. Berikutnya,
kita akan masuk lebih dalam ke tahap-tahap bagaimana para sufi melatih diri hingga mencapai keadaan di mana dunia terasa tunduk pada mereka, bukan karena mereka berkuasa atas dunia, tetapi karena mereka berkuasa atas hatinya sendiri. Sobat Rumi yang dirahmati, kita telah memahami bahwa dunia akan tunduk pada mereka yang mampu menundukkan dirinya. Namun pertanyaannya kini, bagaimana cara menaklukkan diri? Apa yang dilakukan para sufi sehingga dunia seolah berputar lembut di sekitar kesadaran mereka? Rumi mengajarkan bahwa jalan ini dimulai dari 3 langkah utama. Diam, sadar, dan jujur kepada diri sendiri. 3 hal yang sederhana dalam kata, tapi membutuhkan perjalanan panjang untuk benar-benar hidup di dalamnya. Pertama, diam dari dunia luar, mendengarkan dunia dalam. Rumi berkata, bicaralah hanya jika kata-katamu lebih indah daripada keheningan. Para sufi percaya, terlalu banyak suara di luar membuat manusia kehilangan suara jiwanya sendiri. Mereka belajar untuk menenangkan diri, menjauh dari keramaian dan berdiam dalam kesunyian, bukan untuk lari dari dunia, tetapi untuk menemukan pusat kendali di dalam hati. Saat batin tenang, alam semesta berbicara lewat cara yang lembut. Angin yang berhembus, air yang mengalir, bahkan tatapan seseorang bisa menjadi pesan ilahi. Disitulah seseorang mulai peka, bukan terhadap ego dan ambisi, tetapi terhadap irama Tuhan di balik segala kejadian. Kedua, sadar dalam setiap detik yang hidup. Kesadaran adalah kunci yang membuka pintu keajaiban. Bagi para sufi, sadar berarti hidup sepenuhnya di setiap tarikan napas, tidak larut dalam masa lalu, tidak terseret oleh masa depan, tetapi hadir di sini dan kini bersama Allah. Mereka tidak hanya salat dengan tubuh, tetapi juga dengan hati yang penuh kesadaran. Tidak hanya berzikir dengan lisan, tetapi dengan jiwa yang ikut menunduk di hadapan Sang Pencipta. Dalam kesadaran seperti itu, seseorang tak lagi mudah terguncang oleh keadaan. Ia tetap damai ketika dunia berputar cepat, sebab ia tahu, bukan dunia yang harus ditundukkan, melainkan pikirannya yang harus ditenangkan. Ketiga, jujur pada diri sendiri. Inilah langkah yang paling sulit, namun paling menentukan. Rumi menulis, jangan berpura-pura suci. Lihatlah ke dalam hatimu, di sanalah tempat semua rahasia disembunyikan. Para sufi tidak menipu dirinya dengan kesalehan palsu. Mereka berani melihat luka, kemarahan, dan kesombongan yang tersembunyi. Mereka membersihkannya satu persatu dengan cahaya kejujuran. Sebab hanya hati yang jujur yang bisa memantulkan kebenaran, dan hanya orang yang berani melihat dirinya dengan jujur yang akhirnya mampu menaklukkannya. Ketika 3 langkah ini, diam, sadar, dan jujur, telah menyatu dalam keseharian seseorang, ia akan memasuki keadaan batin yang disebut taslim, pasrah total kepada kehendak Tuhan. Bukan pasrah yang lemah, melainkan penyerahan yang melahirkan kekuatan sejati. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi ingin menaklukkan dunia, namun justru dunia yang dengan sendirinya tunduk padanya karena ia telah selaras dengan hukum alam dan kehendak ilahi. Rumi menggambarkan keadaan ini dengan indah. Ketika hatimu berserah sepenuhnya, bahkan bintang-bintang akan menunduk untuk mendengar doamu. Sobat Rumi, jadi rahasia dari kalimat, lakukan ini maka dunia akan tunduk padamu, bukanlah ilmu kekuasaan, melainkan ilmu kesadaran. Bukan tentang mengubah luar, tetapi menghaluskan dalam. Bukan tentang menguasai orang lain, melainkan menundukkan diri sendiri hingga dunia pun tunduk tanpa diperintah. Sobat Rumi yang dirahmati, sebelumnya kita telah memahami 3 langkah utama para sufi. Diam, sadar, dan jujur pada diri sendiri. Kini kita akan masuk lebih dalam, pada wilayah yang tak lagi kasat mata,
tapi nyata terasa bagaimana kesadaran batin mampu memengaruhi realitas. Para sufi meyakini dunia luar hanyalah bayangan dari dunia dalam. Apa yang terjadi di sekitar kita sejatinya lahir dari getaran hati kita sendiri. Jika hati seseorang penuh syukur, maka realitas yang datang kepadanya akan memantulkan keberlimpahan. Namun bila hati dipenuhi ketakutan, maka hidup pun akan menghadirkan hal-hal yang membuatnya takut. Rumi mengumpamakan hal ini dengan kata-kata yang lembut namun mendalam. Apa yang engkau takutkan sedang berlari darimu, tetapi akan kembali bila engkau memanggilnya dengan ketakutan. Artinya, batin manusia adalah magnet kehidupan. Setiap pikiran, setiap perasaan adalah doa yang tak selalu diucapkan, namun selalu dikabulkan. Para sufi menyebut bahwa setiap jiwa memiliki frekuensi batin. Ketika seseorang hidup dalam keikhlasan, kesadarannya bergetar sejajar dengan kehendak ilahi, maka semesta pun bergerak untuk mendukung jalannya. Orang-orang baik akan mendekat, rezeki datang dengan lembut, jalan hidup terasa lebih lapang. Inilah yang disebut Rumi sebagai tarian antara manusia dan Tuhan. Kita menari dengan langkah kesadaran, dan semesta mengikuti irama hati kita. Namun ketika seseorang hidup dalam kemarahan, iri atau kesombongan, frekuensinya turun dan dunia pun tampak menentang. Bukan karena dunia kejam, tapi karena batin menolak harmoni. Bagi para sufi, doa bukan sekadar permintaan. Doa adalah penyatuan antara kehendak manusia dengan kehendak Tuhan. Mereka tidak memohon dengan rasa kurang, tetapi berdoa dengan kesadaran penuh bahwa semua sudah dalam genggamannya. Rumi menulis, ketika engkau berdoa dari hati yang damai, doa itu bukan lagi permintaan, tetapi penyelarasan antara dirimu dan cinta Tuhan. Inilah mengapa doa para sufi seringkali terasa ampuh, bukan karena kata-katanya, melainkan karena kesadarannya telah selaras dengan aliran kehidupan. Mereka tidak memaksa dunia mengikuti keinginannya, tetapi membiarkan dunia mengalir melalui dirinya dengan cinta. Sobat Rumi, saat seseorang mencapai tahap ini, hidupnya berubah tanpa perlu pamer kekuatan. Bicaranya menenangkan, kehadirannya meneduhkan, dan langkahnya membawa keberuntungan bagi banyak orang. Ia tidak menguasai dunia dengan tangan, melainkan dengan getaran hatinya. Rumi menggambarkan keadaan ini dengan penuh makna. Jadilah seperti bunga. Ia tidak berusaha menarik lebah, namun keharumannya membuat lebah datang dengan sendirinya. Orang yang hidup dalam kesadaran tinggi tak perlu mengejar. Apa yang baik akan datang mendekat. Ia tak perlu berkompetisi, sebab ia sudah bersatu dengan sumber segala kebaikan itu sendiri. Setiap kejadian yang kita alami adalah pelajaran tentang siapa diri kita. Jika dunia terasa keras, mungkin karena hatimu masih menolak. Jika hidup terasa sempit, mungkin kesadaranmu masih ingin menggenggam. Para sufi tak mengeluh pada dunia. Mereka berdialog dengan dirinya. Mereka tidak berkata, "Mengapa dunia seperti ini?" Tetapi bertanya, apa yang sedang Tuhan ajarkan lewat peristiwa ini? Dengan kesadaran seperti ini, seseorang tak lagi hidup dalam reaksi, melainkan dalam pengertian. Dan dari pengertian itu, lahirlah kekuasaan sejati. Kekuasaan atas diri sendiri yang membuat dunia tunduk tanpa harus diperintah. Sobat Rumi, inilah rahasia menggerakkan dunia dengan kesadaran batin. Selaraslah dengan Tuhan, dan dunia pun akan selaras denganmu. Tenangkan dirimu, maka alam pun akan menenangkan langkahmu. Hiduplah dengan cinta, maka semesta akan mengirimkan cinta dalam setiap arah hidupmu. Rumi menutupnya dengan kalimat yang tak lekang oleh waktu. Ketika engkau menjadi hening, dunia akan mulai berbicara padamu.
Sobat Rumi yang dirahmati Allah, kita telah menapaki perjalanan panjang malam ini dari rahasia menundukkan diri, memahami kekuatan batin, hingga menggerakkan dunia melalui kesadaran. Namun sebagaimana setiap perjalanan, tantangan sejati justru muncul setelah pencerahan itu didapat. Bagaimana menjaganya agar tidak padam? Kesadaran itu ibarat api kecil di tengah malam. Jika dijaga, ia mampu menerangi seluruh perjalanan hidup. Namun bila dibiarkan, ia perlahan padam oleh angin kesibukan, kelelahan, dan lupa diri. Para sufi tahu betul bahwa menjaga kesadaran jauh lebih sulit daripada mencapainya. Rumi berkata, setiap pagi hati manusia lahir kembali. Tugasmu adalah menjaga agar ia tetap hidup hingga malam. Para sufi memelihara kesadaran dengan cara sederhana, menghidupkan momen kecil dengan kehadiran penuh. Ketika makan, mereka sadar bahwa setiap butir nasi adalah rezeki dari langit. Ketika berbicara, mereka sadar bahwa setiap kata membawa getaran cinta atau luka. Ketika diam, mereka sadar bahwa Tuhan sedang berbicara melalui keheningan. Sobat Rumi pun bisa memulai dari hal yang sama. Cobalah selama 7 hari ke depan, 1 momen setiap hari, untuk benar-benar hadir. Bisa saat minum air, berjalan, atau sekadar menatap langit sore. Sadari setiap tarikan napas, dan rasakan bagaimana dunia mulai terasa lembut di sekelilingmu. Itulah amal kecil. Tapi jika dilakukan dengan penuh kesadaran, ia mampu mengubah seluruh aliran hidupmu. Hati yang suci bisa menjadi magnet keberlimpahan. Namun hati yang dipenuhi iri, cemas, atau marah, pelan-pelan kehilangan dayanya. Maka para sufi menjaga hatinya, seolah itu permata langit. Rumi pernah menulis, jangan biarkan dunia menodai cermin hatimu. Laplah ia setiap hari dengan zikir dan cinta. Jangan biarkan media sosial, gosip, dan kabar buruk mengambil ketenanganmu. Setiap kali batin mulai gelisah, kembalilah ke napasmu. Kembalilah ke kesadaran bahwa engkau bukan gelombang, tapi samudra itu sendiri. Para sufi menutup perjalanan mereka dengan melayani. Mereka sadar, cahaya hanya berarti ketika menerangi yang lain. Maka setiap langkah, setiap pekerjaan, dan setiap senyum mereka jadikan ibadah. Ketika engkau hidup untuk memberi manfaat, dunia pun akan memelukmu. Karena hukum alam sederhana, apa yang engkau berikan akan berlipat kembali padamu. Rumi menulis dengan penuh cinta, jadilah cahaya bagi yang tersesat, obat bagi yang terluka, dan sungai bagi yang kehausan. Maka dunia akan datang padamu tanpa engkau memintanya. Sobat Rumi, pada akhirnya dunia tunduk. Bukan karena engkau kuat, pintar, atau berkuasa, melainkan karena engkau pasrah dan selaras dengan kehendaknya. Ketika hati berhenti melawan, dunia berhenti menentang. Ketika engkau berjalan dengan lembut, alam pun melapangkan langkahmu. Maka jika ingin dunia tunduk, tundukkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Jika ingin dunia mendengarkan, diamlah dalam kesadaran. Dan jika ingin dunia mencintaimu, cintailah dunia sebagaimana engkau mencintainya. Sobat Rumi, jika malam ini hatimu tersentuh dan merasakan getaran lembut di dalam diri, itu tandanya kesadaranmu sedang terbangun. Jaga nyala kecil itu. Jadikan setiap hari sebagai latihan menundukkan diri, bukan menaklukkan dunia. Karena sesungguhnya, ketika dirimu telah tenang, dunia pun akan tunduk dengan sendirinya. Silakan tuliskan di kolom komentar, aku siap menundukkan diriku agar dunia selaras denganku. Sebagai simbol keselarasan dan getaran keberlimpahan yang kita bangun bersama malam ini. Dan jangan lupa, bantu sebarkan cahaya ini dengan menekan like, subscribe, serta nyalakan lonceng agar Sobat Rumi tidak tertinggal setiap kali kami menuturkan kisah-kisah kebijaksanaan dari hati para sufi. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana kita akan menyelami lagi rahasia cinta, kesadaran, dan makna hidup dalam pandangan para kekasih Allah. Salam damai dari hati yang ingin terus belajar mencintai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.